Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina nabtadi ad-dirasa fi hadhihi al-laila bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khair? Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum pelajaran dimulai, kalau kita doakan saudara kita yang tadi pagi telah meninggal dunia, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, waktunya mungkin hanya sebentar ini ya. Apa-apa, kita pergunakan waktu yang sedikit ini. Ya, kita pada beberapa minggu yang lalu ya, sebelum libur sudah masuk pelajaran kepada tujuan tasbih. Al-bab ats-tsalis fi ghadit tasbih. Pembahasan ketiga, tujuan tasbih. Halaman 28 ya. Sudah dijelaskan, itu hanya untuk mengingatkan kembali supaya connect ya dengan pelajaran yang kita pelajari sekarang. Ya, mungkin di antara kita banyak bertanya-tanya, apa sih pakai tasbih segala? Kenapa berbicara itu tidak langsung to the point saja? Kan gitu kan. Jadi pokoknya kalau bicara cantik, engkau cantik, udah gitu saja selesai ya, gitu kan. Tidak, kalau pakai tasbih kan kau cantik bagaikan rembulan. Ini seperti itu ya. Anti jamilah kal badri atau kal qamari. Wah, seperti itu. Nah, ini perlu kita pahami sejak awal ya. Makanya nanti akan kita pelajari masalah tujuan tasbih. Jadi kita dalam berkomunikasi itu ada dua cara yang dipakai. Yang pertama, komunikasinya itu menggunakan akal pikiran semata. Jadi akal pikiran semata untuk berkomunikasi satu dan yang lainnya. Ada lagi yang berkomunikasi itu menggunakan perasaan. Ada juga yang menggunakan akal dan perasaan. Nah, yang menggunakan akal, jadi tergantung konteksnya ya. Menggunakan akal, pokoknya komunikasi di persidangan. Persidangan, hakim menuntut yang berperkara, yang punya dosa atau apa ya. Nah, itu kan supaya lepas dari tuntutan jaksa umpamanya, maka yang terdakwa ini harus mengeluarkan berkomunikasi dengan cara menggunakan akal pikiran sehat. Nah, tidak bisa dengan menggunakan perasaan, gitu kan? Umpamanya si terdakwa itu mencuri, gitu kan? Mencuri, kamu mencuri, punya. Nah, itu umpamanya bisa harus dengan logika. Saya tidak mencuri, gitu kan? Umpamanya, gitu kan? Hanya kebetulan saja saya lewat sana, kemudian ada buah-buahan yang turun ya, atau yang jatuh dari pohonnya. Nah, kemudian daripada tidak dimanfaatkan, saya manfaatkan. Nah, umpamanya seperti itu ya. Jadi pakai akal pikiran. Tidak bisa dalam pengadilan, umpamanya dalam konteks seperti itu, kamu mencuri ya, nangis gitu pokoknya. Oh, jangan begitu, saya takut apa. Nah, itu kan tidak bisa pakai perasaan. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana komunikasi itu dipergunakan.
ada yang pakai akal pikiran, ada yang pakai perasaan. Dalam sidang skripsi, kan nanti kalau mau masuk kuliah ya, nggak bisa dalam kuliah itu, dalam sidang skripsi itu nangis menggunakan perasaan ya, supaya ujiannya itu tidak susah, kan nggak bisa. Tapi harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda tulis. Nah, jadi itu dalam konteks seperti itu harus pakai akal pikiran. Nah, tapi harus pakai perasaan ya, komunikasi dengan perasaan. Pokoknya komunikasi antara orang tua dengan anak. Nah, itu pakai perasaan. Antara seorang suami dengan istrinya, antara seorang pacar dengan pacarnya, itu kan pakai perasaan. Tidak dengan logika murni, harus dengan perasaan. Makanya muncullah tadi ungkapan-ungkapan seperti tadi. Itu aja bawahnya kalau ilustrasinya ya. Kita akan pergi ke Jakarta. Pergi ke Jakarta ya. Tergantung kita apa tujuannya ke Jakarta itu. Apa ingin yang cepat, gitu ya, sampai di tujuan. Kalau cepat, maka pakailah pesawat terbang dari Ciberem. Atau kalau pakai kendaraan juga nanti jalan tol. Banyak pilihan kan. Demikiannya dalam berkomunikasi. Pakai yang cepat, yang ijaz itu kan. Ada yang panjang. Kalau pakai jalan biasa aja, pada saat nanti bisa ke puncak. Nah, itu kan. Nah, itu pakai itnab, jadi pakai sastra. Jadi tergantung tujuannya dalam perbicaraan. Jadi kalau umpamanya menggunakan sastra, maka yang diolah adalah perasaan. Maka dengan itnab itu maka akan muncul perasaan-perasaan itu yang digarap. Jadi kalau dengan komunikasi dan pikiran, maka yang akan menerima adalah otak atau akal pikirannya. Tapi kalau dengan sastra, maka yang diolah, yang dituju adalah untuk mengetuk perasaannya. Kedua-duanya sama penting, jadi tergantung dalam konteksnya. Ya, konteksnya ya. Jadi di sini umpamanya tentang kemarin tujuan tasbih ya. Tujuan tasbih. Jadi kenapa kan pakai tasbih? Ya langsung aja tadi saya katakan. Ini karena memang dalam sastra ya, pendekatannya sastra. Sastra karena yang digarap ada perasaan. Ya. Makanya kan dalam bahan bacaan itu ya Anda ya tidak melulu bacaan Anda itu buku-buku yang ada hubungannya dengan pelajaran saja. Memang harus itu ya menghafal matematika atau apa memang harus. Tapi tidak cukup itu saja. Ya. Yang ada hubungan dengan sastra pun harus Anda baca. Karena dengan bacaan sastra maka akan meluruskan perasaan Anda. Nanti akan muncul perasaan empati atau simpati kepada orang lain. Karena itu adalah pendekatan sastra. Nah, gitu kan. Jadi, ini antara lain balaghah itu sastra, pendekatannya itu ya untuk ke hati. Karena kalau sudah masuk ke hati, ke perasaan, maka akan lama terkenangnya dalam hati ini, tidak akan mudah hilang. Nah, itulah makanya dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran ayat-ayat pertama di yang termasuk ayat-ayat Makkiyah ya. Ayat Makkiyah itu yang didekati adalah perasaannya itu. Maka yang muncul dalam ayat-ayat Makkiyah itu Purwakanti ya. Jadi Qafiyahnya. Jadi akhir ayat itu yang banyak berperan. Itulah ciri khas dari surat Makkiyah. Jadi umpamanya dalam surat Ad-Duha ya. Wadduha billahi minasyaitonir rajim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka dan selanjutnya. Ini adalah aspek sastranya yang digarap perasaan. Maka kalau orang sudah kena perasaannya, masuk ya, bisa menerima perasaannya, maka ide-ide yang berikutnya itu akan mudah diterima. Demikianlah cara ajaran Islam ya dalam berdakwah. Jadi dengan
pendekatan perasaan tadi dengan Purwakanti, persamaan bunyi itu sudah mereka merasa senang. Kenapa merasa senang? Karena mereka memang sudah terbiasa dengan syair-syair jahili itu ya, dengan syair-syair, puisi-puisi zaman dahulu kala sebelum Islam, di mana puisi-puisi zaman dahulu itu banyak menitik beratkan kepada Purwakanti, ya, al-qawafi, al-qafiyah, jadi kebersamaan bunyi akhir kalimat. Nah, karena dengan demikian, karena ada kesamaan, ini Quran ternyata sama juga dengan yang biasa kita dengar. Jadi tidak asing dalam mendengar Al-Quran. Itulah antara lain kenapa orang Arab waktu itu banyak yang segera masuk Islam. Karena apa yang mereka dengar di Al-Quran itu ada kemiripan dengan puisi-puisi yang mereka biasa dengarkan. Nah itu ya. Nah itu pendekatan sastra itu di sana pentingnya itu. Nah di samping itu memang di dalamnya Al-Quran itu ada juga mengolah pikiran. Itulah makanya dalam Al-Quran itu gaya bahasanya itu ada pendekatan sastra, ada pendekatan logika juga. Itulah keindahan dari Al-Quran. Nah sekarang yang kita bahas di sini adalah tentang tasbih ya. Tasbih atau apa dalam istilah ininya linguistik modern apa tasbih itu? Lupa ya. Simile. Itu kan baru sudah beberapa kali saya terangkan. Simile, tasbih itu simile, menyamakan sesuatu dengan yang lainnya karena ada persamaan ya. Nah itu. Nah di sini tujuan tasbih bayanu imkanil musabbah, menerangkan kemungkinan adanya musabbah. Nah itu yang pertama itu ya. Fa'in tafukil anama wa anta minhum fa'innal miska ba'du damil ghazali. Jika engkau mengumpuli semua manusia padahal engkau sendiri sebagian dari mereka, tidak apa, karena minyak kasturi adalah sebagian dari darah rusa. Nah itu kan tempoh hari kan sudah saya jelaskan gitu ya tentang tentang syair ini. Jadi jika engkau mengumpuli semua manusia padahal engkau sendiri sebagian dari mereka, jadi engkau itu manusia, tapi walaupun manusia lebih unggul daripada yang lainnya. Ya bagaikan minyak kasturi itu kan juga asalnya dari darah, tapi dari darah yang bagian mana kan lain. Nah, prosesnya itu kan coba tempoh hari yang sudah saya jelaskan. Ini siapa penyairnya dulu itu sudah saya terangkan. Ini siapa? Al-Mutanabbi. Nah, Al-Mutanabbi bagus ya, diingat. Jadi supaya ingat penyairnya siapa, gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, nah ini menjelaskan tentang imkanul musabbah, tentang kemungkinan musabbah itu. Yang di sini menjadi musabbah apa? Yang menjadi musabbah mana? Fa'in tafiqal anamu wa anta minhum fa'innal miska ba'lu damil ghazali. Apa? Musabbahnya mana? Ya, al-anam atau anta ya, antanya musabbah. Ya, musabbah bihnya apa? Al-miska. Nah, perhatikan itu. Nah, di sini kan menjelaskan tentang kemungkinan adanya musabbah. Nah, itu ya. Di sini engkau mengungguli semua manusia padahal engkau sendiri sebagian dari mereka. Dia itu tokohnya, dia itu manusia tapi dia itu tokohnya. Sama-sama manusia tapi ada bedanya. Nah perbedaannya itu bagaikan tadi kasturi itu kan, itu sama-sama berbeda dari darah rusa, tapi ada proses tersendiri sehingga kasturi itu minyak yang sangat wangi ya, jauh beda dengan darah rusa pada umumnya. Nah, itu. Terus yang selanjutnya bayanu, perhatikan
bayanu halil musabbah, menerangkan keadaan musabbah, tentang keadaan musabbah ya. Ka'annaka syamsun wal muluku kawakib, idza tala'at lam yabdu minhunna kaukab. Engkau bagaikan matahari, sedangkan raja-raja laksana bintang. Idza tala'at, apabila matahari itu terbit, lam yabdu, maka tidak muncul, tidak kelihatan, minhunna, dari kawakib tadi, bintang-bintang, kaukabun, satu bintang pun. Nah, gitu ya. Jadi apa? Ini siapa nih pengarangnya? An-Nabighah. Perhatikan ya, An-Nabighah. Perhatikan. An-Nabighah itu siapa? Penyair zaman jahiliyah. Bagus ya. Jadi Anda memang perhatikan ya. Jadi hidup pada tahun 500-an 500 Masehi ya. Jadi sebelum hijrah, sebelum lahir, sebelum ada Islam. Itu kan Nabighah. Nabighah sendiri terjemahannya Nabighah Zakiyun, Zakiyah, pintar, cerdas. Di dalam bahasa Arab tuh ada Nabighah, ada Zakiyah, ada lagi apa lagi? Abqari. Abqari itu jenius. Cucu saya namai Abqari, Muhammad Haikal Abqari, karena saya berkeinginan, karena nama itu kan apa, cita-cita, tujuan dari orang tuanya, harapan dari orang tuanya, karena mengharapkan cucu saya itu jadi orang pintar. Muhammad Haikal Abqari. Jadi kalau anak-anak saya itu cucu saya, karena sesuai dengan permintaan diskusi dengan ibu bapaknya. Jadi kalau anak saya ya hanya diskusi saya dengan istri saya. Anak-anak saya itu pakai nama yang berawalan Nun, karena saya melihat dalam Al-Quran ada Nun wal Qalam, apa? Wa ma yasturun ya, surat Al-Qalam, surat Nun itu ya. Nah, berarti ada rahasia di Nun ini. Makanya yang pertama anak saya namanya Nabilah. Nabilah mulia dan pintar. Nabilah. Yang kedua Nadia yang menyeru ya. Betulan ya itu memang Nabilah. Ya itulah nama itu kan doa orang tua. Nabilah, anak saya tuh pintar, memang pintar juga karena dia S2 komunikasi, S2 di kimia UGM cum laude. Nah, jadi kan pintar kan karena doa kita itu ya. Yang nomor 2 Nadia. Insya Allah suatu saat kalau datang ke sini biar berhadapan dengan kami semua, karena dia itu ahli public speaking. Ya itu persis Nadia itu kan yang menyeru. Nah, dia ahli di public speaking dalam ilmu komunikasi. Jadi sama itu nama. Kebetulan atau memang doa saya dijabah oleh Allah. Jadi Nadia, jadi penyeru kebaikan Nadia. Nadia itu sama dengan da'iyah. Nadia. Kalau yang ketiga Nibal ya. Tapi dengan ejaan Indonesia jadi Nizal. Terus yang Nidal itu perjuangan. Tapi dengan lidah Indonesia Nidal jadi Nizal. Jadi Muhammad Nizal Azhari. Karena memang itu oleh cita-cita saya kan, perjuangan saya waktu kuliah di Mesir, Azhari, karena saya orang Azhari, orang Azhar. Jadi anak saya dinamai itu Muhammad Nizal Azhari, Muhammad Nizal perjuangan orang Azhar. Itu ya, itu sebagai itu tadi tentang nama. Tadi juga Nabighah itu ya
Nabi kok cerdas, pintar. Jadi walaupun di jahiliyah itu bukan berarti bodoh, tidak bisa menulis, tidak berbudaya, tidak. Jahiliyah itu adalah kebodohan dalam bidang masalah ketauhidan. Nah, jadi bodoh tidak mau beriman. Nah, tapi mereka sendiri adalah pintar ya. Buktinya karya-karya sastranya itu puisi-puisinya itu sampai sekarang jadi rujukan para peneliti sastra ya. Dan orang-orang masih kagum. Yang sudah barang tentu kekagumannya ya di bawah kekaguman kita terhadap Al-Quran. Karena konon dalam sejarahnya, sekalipun memang sastra Arab sangat bagus, sangat tinggi, para ahli sastranya hebat-hebat, tapi tatkala Al-Quran turun, mereka kena shock ya. Karena shock itu maksudnya berhenti sebentar untuk berkreasi puisi. Karena ngapain bikin puisi, karena ada yang lebih baik yaitu Quran. Nah itu ya, jadi Quran memang di atas segala-galanya. Nah ini kata Syamsun, ingat Nabi Goh itu kan Sangir Jahili, kemudian dalam beberapa kali presentasi ataupun demo tentang puisinya di Pasar Ukaz ya. Pasar Ukaz, dulu Pasar Ukaz itu di emperan atau di belakang Masjid Haram. Kalau sekarang Pasar Ukaz sudah menjadi Masjid Haram, jadi sudah di dalam itu Nabi Goh. Nah ini dia itu menyanjung salah seorang bangsawan ya, ka'annaka syamsun wal muluku kawakibu. Kau itu bagaikan matahari, sedangkan raja-raja yang lain itu adalah bintang-bintang. Idza tola'at, maka apabila muncul terbit engkau matahari tadi ya, idza tola'at, apabila terbit matahari, lam yabdu, tidak nampak ya, minhuna dari kawakib, atau maka kawakib itu ataupun bintang-bintang itu tidak tampak satu pun, tidak akan tampak. Nah, ini ya, jadi ini juga coba perhatikan, Anda bisa gunakan juga. Jadi kalau Anda belajar pidato itu kan, coba dalam pidato itu puisi-puisi seperti ini digunakan juga dalam rangka umpamanya menyanjung, umpamanya dalam acara Isra Mi'raj ya. Pokoknya Anda diminta untuk pidato tentang Isra Mi'raj. Nah itu bisa Anda sampaikan juga. Padahal umpamanya sebelumnya ada tokoh-tokoh masyarakat, ada para kiai yang pidato. Nah itu kan. Nah Anda bisa sampaikan untuk sebagai tawadhu kita ya. Saya itu kan sebagai kawakib. Sedangkan pembicara yang sebelumnya adalah Syamsun. Nah sebagaimana Nabi Goh mengungkapkan ka'annaka syamsun wal muluku kawakib idza tola'at lam yabdu minhuna kaukab. Ya. Jadi dengan demikian balago itu memang hayat untuk kehidupan. Nah selanjutnya yang belum kita jelaskan, bayanu miqdaru halil musabbah, menerangkan ukuran keadaan musabbah. Kalau tadi tentang keadaan musabbah, ini tentang ukuran keadaan musabbah. Ya, Pak Asbah, ini sudah belum dibaca ya? Ya, Pak Asbah tu min laila al-ghodata kaqabidin alal ma'i khanatku furujul asabi'i. Fa asbahtu min laila al-ghadata kaqabidin alal ma'i khanatku furujul asabi'. Fa asbahtu, maka jadilah aku min laila, dari laila, al-ghodata, di pagi hari, kaqabidin,
seperti orang yang memegang. Kaqabidin seperti orang yang memegang alal ma'i, air. Khanathu khanat telah mengkhianati kepada apa? Pada apa? Dikhianati oleh lubang-lubang antara yang fa'il dari khanatu itu adalah furujul asabi. Furuj, farjun, furujun, lubang-lubang. Ya, furuj asabi antara jari-jari. Jadi si penyair ini coba lihat dulu ya bagaimana, karena ini sebenarnya ini ceritanya panjang ya. Ya ini untuk kita ceritakan untuk pertemuan yang akan datang. Ini ceritakan tentang Laila Majnun. Jadi mungkin Anda pernah mendengar cerita Laila Majnun. Jadi Laila yang Majnun yang tergila-gila. Nah gitu ya. Ini cerita yang mengarang ini itu ceritanya tentang Laila Majnun. Fa asbahtu min Laila, maka jadilah aku dari Laila Majnun yang bikin orang pacarnya gila itu ya, karena saking cintanya itu. Al-Ghadata di siang hari kaqabidin alal ma'i, seperti orang yang memegang air. Khanatu furujul asabi, yang telah dikhianati oleh lubang-lubang jari-jari. Arti syair ini adalah pada suatu malam penyair mimpi bertemu dengan kekasihnya bernama Laila. Lalu bersungguh dan bermain dengannya. Tiba-tiba ia bangun. Ia memandang tempat sekelilingnya. Apa yang terjadi? Segala gambaran indah hilang sekejap mata karena Laila itu tidak ada. Ya. Ukuran ketidakmampuan penyair melihat Laila di alam nyata ketika itu dan penyesalan karenanya sama dengan ketidakmampuan seseorang ya, yang memegang air dengan telapak tangan. Begitu dipegang, begitu hilang karena dikhianati rongga-rongga yang ada di antara jari. Jadi cinta kepada Laila, tapi Laila nggak bisa dipegang karena memang tidak setuju oleh bapaknya. Nanti ceritanya panjang ya. Dan ini kan difilmkan juga dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Karena waktunya sudah habis ya. Allah bina nahtatim ad-dirasa fi hadhihi Laila bi qira'ati hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.